Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan pagi hari ini mengawali seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami dan pergumulan kami sekalipun ya Tuhan. Kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu. Lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 10, ada 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih karunia, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang baik, dan kita terus berada dalam proses melewati sebuah pengalaman hidup yang baru. Dan yang pasti kita akan masuk, kita sudah menjadi bagian di dalamnya dan kita akan menjalaninya ke depan. Nah, pengalaman adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita lalui, baik pengalaman manis maupun pengalaman pahit. Dari semua pengalaman itu tentunya bukan berarti bahwa pengalaman itu tidak berharga atau sesuatu. Pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dikatakan adalah guru. Sebagai guru yang dapat membimbing dan mengajarkan kita, sehingga ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, kalau pahit kita udah tahu rasanya pahit gimana. Ya, kalau kita tidak suka pahit, ya jangan membuat sesuatu yang rasanya pahit untuk dimakan. Kalau manis, kita udah tahu rasanya manis dan batasnya seperti apa. Atau kalau pengalaman itu menyenangkan, berarti ya, kita akan selalu mengingatnya ketika pengalaman itu sangat menyenangkan. Tapi kalau pengalaman biasa-biasa saja, ya sepertinya semua lewat begitu saja. Dan pengalaman yang paling menyakitkan juga itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita, membuat kita harus perlu belajar mengoreksi diri. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus karena dia tahu masa lalu mereka. Masa lalu jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus sadar bahwa ia juga dalam posisi itu. Tapi yang terpenting di sini, Paulus tidak lagi mau melihat ke belakang. Paulus ingin mengajak jemaat di Efesus untuk melihat ke depan. Tapi yang sudah dilewati itu hanya menjadi pembelajaran. Nah, yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya adalah bahwa dosa yang menjadi bagian dari kehidupan masa lalu kita itu, oleh karena kasih karunia Allah, kita telah diselamatkan. Bahkan lewat pengorbanan Kristus, kita telah disediakan tempat bersama-sama dengan Ia dalam kekudusan Sang Bapa. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena
apa yang dilakukan oleh Allah, Dia tidak memperhitungkan seberapa hebatnya kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, tetapi Ia membangun segala sesuatu yang baru dengan memberikan kasih karunia, menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Harapannya cuma satu, Bapak Ibu, supaya kita mau belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup menurut kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita sebagai manusia. Karena kegagalan itu selalu datang ketika kita tidak bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita hidup menurut kehendak Allah, kita bukan bicara gagal atau berhasil, tapi yang kita bicarakan adalah bahwa di sana ada kasih karunia Allah yang selalu menyertai dan memelihara kita. Di sana ada kasih karunia Allah yang menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat terus menjalani kehidupan dalam kasih karunia itu. Sehingga apapun tantangan dan pergumulan kehidupan ini, kita percaya bahwa Allah akan selalu hadir dengan kasih karunia-Nya untuk memberikan kekuatan, untuk menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Jadi mari belajar dari pengalaman untuk memperbaiki hidup lebih baik, terlebih untuk berjalan dalam terang kasih kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menyerahkan setiap langkah kita di sepanjang minggu yang akan kita masuki, yang sudah kita masuki ini, dan juga tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan pergumulan dan usaha kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan ketika kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya ada kasih karunia Allah yang begitu setia menyertai dan memelihara kami, memberi kami kekuatan, melimpahkan berkat-berkat jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan saat ini ya Tuhan. Dan bagi kami itu tidak mudah, tetapi kami berada dalam situasi ini karena kami tahu bahwa kasih karunia Allah itu selalu menyertai setiap langkah kami. Kami tahu bahwa kami juga bukan manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang setia kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau membuktikan kesetiaan-Mu dengan memelihara, menyertai, memberkati setiap langkah kami, bahkan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha dan dalam pergumulan sekalipun ya Tuhan. Di pagi hari ini berdoa bersama dengan keluarga Bapak Immanuel Ola. Bapak berkati Bapak kekasih dalam keberadaan ya Tuhan, karena mengalami dampak pandemi COVID-19 ya harus dirumahkan. Keluarga Bapak Yohanes Beli dalam pergumulannya bersama dengan keluarga Nimade Nurhayati Skraver dan keluarga Bapak James Aditya Tualaka, keluarga Bapak Markus Sai, keluarga-keluarga dengan pergumulan masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Bapak berkati ya Tuhan, beri kemampuan, beri sukacita, beri kekuatan dan beri kesehatan. Berkati setiap suami, setiap istri, agar hidup dapat saling mengasihi dan juga mampu menopang satu dengan yang lain. Lalu Bapak berkati juga anak-anak kekasih dalam pertumbuhan, dalam pergumulan, juga beri mereka kekuatan dan kesehatan, beri hikmat kepandaian kepada mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar. Ada begitu banyak pergumulan di dalamnya ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami berdoa menyerahkan umat-Mu ini kepadamu ya Tuhan, Bapak juga akan selalu hadir menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati mereka, memberi hikmat kebijaksanaan, memberikan sukacita lewat kehadiran Roh Kudus yang dapat menyemangati setiap mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit karena kelemahan tubuh. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu,
para lansia ya Tuhan, mereka juga yang membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah tanggung jawab mereka sebagai orang tua tunggal, baik sebagai ibu maupun sebagai bapak, juga masa depan anak-anak kekasih mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati ya, Tuhan jaga dan pelihara juga di dalam hari-hari hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia juga memberikan persembahan-persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Bapa berkati mereka, berkati anak-anak kekasih mereka, berkati setiap ungkapan syukur mereka, berkati yang masih ada pada mereka ya Tuhan. Biar Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan bagi penata layanan di tengah-tengah dunia ini, gereja-Mu di muka bumi ini, maupun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dan seluruh fungsionaris, bahkan perangkat pelayanan di dalamnya ya Tuhan. Berdoa bagi BP Mupel Bali NTB dalam kebersamaannya. Secara khusus kami berdoa juga bagi diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, maupun pelayan yang ada di pelkat PA dan PT, Saudara Hesron yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan beri kami hikmat, beri kami sukacita, beri kami semangat, beri kami kekuatan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, untuk dapat terus menjalani kehidupan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berkati juga panitia pembangunan dalam merancang proses pembangunan ya Tuhan. Bapa berkati mereka, beri hikmat, beri kebijaksanaan, cukupkanlah juga apa yang dibutuhkan. Walaupun saat ini situasi tidak semudah yang kami bayangkan, bahwa di tengah COVID-19 ini semua benar-benar berjalan dalam keterbatasan. Berdoa juga bagi panitia malam dana yang juga harus menunda kegiatan pelaksanaannya ya Tuhan. Bapa berkati sehingga kami juga dapat mempersiapkan ke depan acara lebih baik lagi. Para pendukung acara yang sudah kami hubungi, Tuhan pimpin dan sertai agar kami semua dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan bagi kami. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Wali Kota, bahkan camat, kepala desa, juga kepala-kepala dusun ya Tuhan. Bapak berkati sehingga mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang hidup dalam takut akan Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang berdoa bagi siapapun ya Tuhan, mereka yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, Bapa hadir dalam kehidupan mereka, beri semangat, beri sukacita, karena itulah obat yang paling utama ya Tuhan, sehingga dari sanalah mereka boleh memperoleh kesembuhan dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh petugas medis yang bekerja untuk menangani pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Bapa beri mereka kekuatan dan kesehatan juga. Limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, agar mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, serta curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.